3, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah ma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini saya akan sharing sama teman-teman mengenai tentang pengembangan potensi diri sebagai bahan ajar materi perkuliahan tafsir pertemuan ke-10. Sebelum ke videonya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Membicarakan soal potensi diri. Potensi diri ini dapat dipahami sebagai kemampuan yang ada dalam diri seseorang dan belum teraktualisasi, belum dipraktikkan, dan belum digunakan. Artinya apa? Potensi diri ini adalah suatu kemampuan tersembunyi yang dimiliki seseorang, yang dimana potensi tersebut atau kemampuan tersebut dihadapkan dengan peluang, yang dimana ketika potensi diri ini tidak dimanfaatkan secara optimal, maka potensi ini akan sia-sia. Oke, berikut ini adalah kerangka kerja atau framework pengembangan potensi diri berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Oke, di sini coba teman-teman kita buka pikiran kita. Kita belajar bareng-bareng ya. Di sini ada input, ada proses, dan juga output. Apa kira-kira yang teman-teman pikirkan tentang 3 tahap ini? Ya. Oke, ternyata di input itu ada diri sendiri. Ada diri kita ternyata. Berarti ternyata diri kita ini memiliki potensi tersembunyi yang dihadapkan kepada peluang. Nah, di slide berikutnya ini isyarat Al-Quran tentang potensi diri. Ada di Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya apa? Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 tadi, Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa sebetulnya kita sudah dianugerahkan potensi sedari kita lahir. Kita lahir dari perut ibu kita itu benar-benar tidak mengetahui apa-apa, tapi sudah Allah bekali potensi, yaitu apa? Adanya ruh, jasad, pikiran, dan nafsu. Apa yang disebut dengan ruh? Ruh itu adalah unsur yang ada di dalam jasad sebagai penyebab adanya hidup. Nah, ruh ini diambil dari kata ar-riyah yang artinya angin, sesuatu yang tidak nampak namun berenergi. Lalu apa itu jasad? Jasad itu ya ini, tubuh kita yang bisa tersentuh, yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba ya. Itu namanya jasad. Pikiran merupakan gagasan atau proses mental, di mana berpikir ini melibatkan otak. Misalkan kita ingin membentuk suatu konsep, memecahkan masalah, melakukan penalaran, membuat keputusan, semua itu melibatkan otak. Ya, nanti otak kita akan berpikir. Itu namanya pikiran. Nah, lalu apa itu nafsu? Nafsu adalah kekuatan emosional yang berada di dalam diri seseorang, yang berkaitan langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Oke, kita sudah mengetahui kita memiliki potensi yang dianugerahkan oleh Allah, ya, yang ada pada diri sendiri, yaitu tadi apa? Ruh, jasad, pikiran, dan nafsu. Lalu kemana kita harus membawa potensi diri ini kan? Ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya apa? Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikannya khalifah di bumi.
berikutnya ada di Al-Waqiah ayat 10 sampai 11. Was-sabiquna as-sabiqun ulaika muqarrabun. Yang artinya, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Apabila kita menyimak Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, Allah hendak menjadikan kita sebagai seorang khalifah. Jadi kemana kita harus membawa diri, kan? Khalifah ini adalah pemimpin. Allah ingin kita menjadi khalifah fil ardi, pemimpin di bumi yang bisa menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam sampai ke seluruh penjuru dunia. Di ayat berikutnya, Allah kembali menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 10 sampai 11 bahwa orang-orang yang paling dulu beriman, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka yang paling dahulu masuk surga, dan mereka yang paling dekat dengan Allah. Makanya ada istilah sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di tengah-tengah kita sedang dalam proses mengembangkan potensi diri yang dianugerahkan oleh Allah, salah satunya kita tidak boleh lupa dengan bersyukur. Syukur itu bisa kita isyaratkan berterima kasih atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Padahal kita sebagai manusia kadang lupa sama Allah. Dikasih senang sedikit aja kita lupa sama Allah. Kalau kita sedih baru kita doa sama Allah, ya Allah dosa kita apa gitu. Sedangkan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita lupa sama Allah. Makanya di tengah-tengah kita sedang berproses untuk mengembangkan potensi diri, kita tidak boleh lupa dengan yang namanya bersyukur. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Bersyukur itu harus tiap saat. Dalam bentuk apa syukurnya? Salah satunya dalam bentuk riyadah. Riyadah ini adalah latihan penyempurnaan diri secara terus-menerus melalui zikir dan pendekatan diri kepada Allah. Ada suatu kisah, saya pernah datang kajian waktu itu, ada kisah ustadznya menceritakan kisah Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah seorang perempuan, satu-satunya perempuan yang menolak lamaran Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau bertanya kepada Rasulullah tentang suatu amalan, saya lupa persisnya seperti apa. Yang jelas Rasulullah mewasiatkan salah satu amalan, yaitu dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Berzikir. Berzikir itu fleksibel. Kita nggak hanya bisa dilakukan sehabis sholat, itu enggak. Kita bisa pagi, siang, sore, malam, saat kita sedang duduk, saat kita sedang tidur, saat kita sedang beraktivitas seperti biasa, kita bisa melakukan zikir. Kita bisa terus-menerus mengingat Allah. Kita mengingat kepada pembahasan yang awal. Kita dianugerahkan potensi oleh Allah, ya kan? Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dengan potensi yang telah Allah berikan? Apa yang harus kita lakukan nih? Kita dikasih ruh sama Allah, kita dikasih jasad oleh Allah, kita dikasih pikiran, kita dikasih nafsu. Apa yang harus kita lakukan dengan potensi yang kita miliki ini? Di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, langsung aja kita ke artinya ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Isyarat perlunya memanfaatkan potensi diri. Ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab
dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lalu ada di Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari yang sebelumnya dibahas tentang apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan potensi yang sudah Allah kasih. Salah satunya, yang pertama adalah tilawah. Allah anugerahkan kita bisa melihat ayat-ayat Allah. Tilawah adalah pembacaan ayat Al-Quran dengan baik dan indah. Berikutnya adalah taklim. Taklim merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, sehingga diri manusia itu menjadi suci dan bersih dari segala kotoran, sehingga seseorang itu siap untuk menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Berikutnya adalah ta'budiyah, yaitu beriman dan taat kepada Allah terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman, di sini ada yang bertanya nggak sih, kenapa ketika Allah menganugerahkan kita bisa melihat, Allah menganugerahkan kita suatu potensi, kenapa kita diarahkan untuk taklim dan tilawah? Untuk apa sih tilawah dan taklim itu, ya kan? Nah, dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 3, ayat 50, Qul hal yastawi a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Yang artinya apa? Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Lalu di Al-Quran surat Al-An'am ayat 80, yang artinya apa? Yang artinya, ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Kan sudah memanfaatkan potensi kita secara maksimal dengan tilawah, taklim, ta'budiyah, maka kita akan menjadi pribadi yang berpikir, yaitu tafkir, merasa takut karena adanya peringatan dari janji-janji Allah, yaitu tazkir, dan berusaha dalam memperoleh sesuatu yang ingin dicapai dengan bentuk ikhtiar. Isyarat pengembangan diri sebagai keniscayaan ada di Al-Quran surah Asy-Syams ayat 7-9. Wa nafsin wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Yang artinya apa? Yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Saya Meta Nahda Aprilia, mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya harap teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 우린 함께 할 수 있을